Jangan dulu jangan dulu. Ya. Tangkap tangkap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil dari laporan kami yang berjudul analisis implementasi arsitektur jaringan pada data center modern dalam mendukung ketersediaan dan keamanan layanan TI. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu Nur Fajrul Islami dengan NIM F55124102. Kemudian saya sendiri Dini Zahra dengan NIM F55124113. Kemudian Rahman Pasungke dengan NIM F55124115, Sahirudin F55124084, dan yang terakhir Dimas Setiawan F55124082. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu data center. Data center modern merupakan infrastruktur terpusat yang dirancang untuk mendukung penyimpanan, pengolahan dan distribusi dalam skala besar. Di era transformasi digital saat ini, itu perkembangan teknologi semakin besar, semakin berkembang seperti cloud computing, IoT, artificial intelligence atau AI. Terus itu menyebabkan peningkatan kebutuhan pengolahan data yang sangat besar dan kompleks. Terus hal itu juga menuntut infrastruktur data yang lebih cepat, fleksibel, dan mampu menangani komunikasi data secara efisien. Arsitektur jaringan tradisional arsitektur jaringan tradisional ini tri-tier mulai mengalami keterbatasan, terutama dalam menangani lonjokan trafik. Menangani lonjakan trafik internal atau east-west traffic, serta masalah latensi akibat penggunaan protokol lama seperti spanning tree. Sebagai solusinya, data center modern ini dia mengadopsi arsitektur spine leaf dan teknologi SDN yang menawarkan skalabilitas yang lebih tinggi. Latensinya itu lebih rendah, terus juga pengolahan jaringannya itu yang lebih efisien. Terus juga implementasi ini tetap harus menjamin ketersediaan, layanan, dan keamanan sistem. Dari analisis topik atau judul yang kami ambil ini, tujuannya itu untuk mengkaji bagaimana arsitektur jaringan modern ini mendukung komunikasi data, integrasi sistem, ketersediaan, dan keamanan layanan TI. Baik, itu saja dari saya. Akan dijelaskan lebih rinci oleh anggota kelompok saya yang lain atau teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahirudin dengan NIM F55124084. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 2, yaitu arsitektur dan topologi jaringan data center modern. Di poin 1 yaitu model arsitektur atau transisi dari three-tier ke spine leaf. Yang pertama itu model hierarki three-tier terdiri dari lapisan core, aggregation, dan akses. Model ini dianggap kurang efisien karena bergantung pada span tree protokol atau STP yang sering memblokir jalur redundan sehingga membatasi bandwidth yang meningkatkan latensi pada trafik antar server atau east-west. Yang kedua itu model spine leaf atau closed arsitektur terdiri dari dua lapis, yang dimana setiap switch left atau tempat server terkoneksi ke setiap switch spine jalur utama. Di poin ketiga yaitu keunggulan spine leaf, yaitu memastikan setiap komunikasi antar server hanya menempuh jarak hop atau
yang sama, menjamin latensi yang rendah dan stabil. Di poin kedua yaitu topologi jaringan berbasis IP fabric, yaitu dasar topologi menggunakan mekanisme IP fabric yang didukung oleh protokol eBGP atau sebagai underlay rute untuk memastikan stabilitas pada skala besar. Yang kedua itu mekanisme jalur efek aktif atau ICMP berbeda dengan model lama teknologi equal cost multipathing atau ICMP memungkinkan semua jalur antar leaf and spine aktif secara bersamaan sehingga kapasitas bandwidth menjadi jauh lebih besar dan efisien. Poin ketiga yaitu teknologi virtualitas dan VXLAN. Yang pertama itu overlay network. Di atas infrastruktur fisik dibangun jaringan virtual yang menggunakan VXLAN atau Virtual Extendable LAN. Yang kedua, kapasitas VXLAN memungkinkan segmentasi jaringan hingga jutaan ID virtual, jauh melampaui batas plan tradisional yang hanya 4096 ID. Yang ketiga, fungsi. Teknologi ini membungkus paket lapisan kedua dalam paket lapisan ketiga sehingga mesin virtual dapat berpindah antar server fisik tanpa kehilangan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, adaptasi struktur dalam konteks modern. Core atau spine bertindak sebagai backplane berkecepatan tinggi yang fokus pada penerusan paket antar leaf dengan kecepatan maksimal tanpa pemrosesan kebijakan yang berat. Sedangkan aggregation atau access leaf, lapisan tempat server fisik terhubung di mana fungsi aggregation dan akses dilebur menjadi satu. Disinilah kebijakan di mana seperti micro segmentation diterapkan. Yang kelima, dukungan infrastruktur fisik standarisasi standar TIA 942, yaitu implementasi arsitek harus mencakup pada standar ini untuk menjamin struktur pembelaan dan pembagaian zonasi ruang yang optimal. Yang kedua, manajemen fisik. Penempatan rak server harus mengikuti kaidah hot fork ISLE untuk mencegah overheating pada perangkat berperforma tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Pasungke dengan NIM F5512415. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang komunikasi dan integrasi sistem. Di mana yang pertama ada transmisi data menggunakan VXLAN. Dalam data center modern, proses perpindahan data antar server tidak lagi bergantung pada jaringan tradisional yang terbatas, subnet tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan teknologi Virtual Extendable LAN atau VXLAN. VXLAN bekerja dengan cara melakukan proses enkapsulasi, yaitu membungkus paket data dari jaringan virtual ke dalam paket IP jaringan fisik. Dengan mekanisme ini, mesin virtual yang berada pada subnet yang berada tetap dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu jaringan yang sama. Lanjut, yang berikutnya itu ada manajemen bandwidth dengan ECMP. Selain kecepatan transmisi data, pengelolaan bandwidth juga menjadi faktor penting dalam menjaga performa layanan TI. Untuk itu, data center modern menggunakan teknologi Equal Cost Multipath atau ECMP. ECMP memungkinkan jaringan untuk mendistribusikan trafik data melalui beberapa jalur aktif secara bersamaan yang memiliki bobot biaya yang sama. Dengan kata lain, tidak hanya satu jalur yang digunakan, tetapi seluruh jalur yang tersedia akan dimanfaatkan secara optimal.
Manfaat utama dari teknologi ini adalah menghindari kemacetan pada satu jalur jaringan, meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, mengurangi latensi atau waktu tunda pengiriman data. Dengan pembagian beban traffic merata, performa aplikasi tetap stabil meskipun terjadi lonjakan permintaan akses dari pengguna. Selanjutnya ada integrasi server dan storage. Agar sistem dapat bekerja secara maksimal, server harus terhubung dengan sistem penyimpanan data secara cepat dan efisien. Integrasi ini biasanya dilakukan secara blend server dengan perangkat storage seperti Dell EMC Storage Compiler. Proses komunikasi antara server dan storage dilakukan melalui protokol jaringan seperti ISCSI Internet Small Computer System Interface. Terus ada juga FCOE Private Channel over Ethernet. Kedua protokol ini memungkinkan data storage dan data jaringan berjalan pada infrastruktur kabel yang sama. Hal ini tidak hanya mengurangi kompleksitas perkabelan, tetapi juga meningkatkan kecepatan akses data karena proses input dan output dapat dilakukan secara simultan oleh banyak host. Kesimpulannya adalah dengan kombinasi teknologi FXLAN untuk transmisi data, ECMP untuk manajemen bandwidth, serta integrasi server dan storage menggunakan ISCSI atau FCOE, arsitektur jaringan data center modern mampu menyediakan komunikasi yang cepat, stabil, dan terintegrasi. Sekian dari saya lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Setiawan dengan NIM F551248082 dari kelompok 6 jaringan komputer. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ketersediaan high availability dan fisik dari materi data center. Nah, penjelasan saya ini inti bahasanya itu tentang bagaimana cara menjaga layanan agar tidak pernah mati. Nah, yang pertama itu ada redundansi. Nah, redundansi ini dalam teori itu seperti jalur cadangan. Nah, untuk lebih lengkapnya pada redundansi ini adalah penyediaan komponen atau jalur cadangan yang identik dalam sebuah sistem. Jadi tujuan redundansi ini itu untuk memastikan sistem tetap berjalan fungsinya meskipun salah satu komponen utamanya itu mengalami kegagalan. Nah, pada jurnal ini ada contoh implementasi pada redundansi, yaitu pada halaman ini pada halaman 92. Nah, implementasi redundansi ini terlihat sangat nyata pada penggunaan ESP1 dan ESP2. Jadi ketika koneksi ESP1 terputus secara mendadak, sistem secara otomatis melakukan failover atau perpindahan jalur ke ESP2. Nah, inilah yang menjamin layanan kita anti mati karena tidak memiliki single point of failure di gerbang internetnya. Sekarang lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang load balancing, yaitu tentang konsep distribusi beban atau tugas. Nah, lengkapnya load balancing ini adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic data secara merata ke beberapa jalur atau server. Jadi kalau kita misalkan redundansi itu adalah tentang cadangan, maka load balancing adalah soal tentang pembagian tugas. Nah, dalam jurnal ini kriteria availability-nya itu tentang ketersediaannya itu menuntut untuk sistem selalu melayani permintaan. Jadi implementasinya itu sama pada dua ESP yang kita lihat pada gambar topologi ini, topologi jaringan.
Nah, jadi dengan adanya dua ISP yang kita lihat di topologi ini, kita bisa membagi beban akses pengguna. Seperti yang kita tahu pada jurnal Intex Umus ini, Universitas Muadi Setiabudi ini menggunakan dua ISP yang berbeda dan digunakan pada layanan yang berbeda pula. Yaitu yang pertama, ISP 1 hanya dikhususkan untuk melayani jaringan internet dan layanan IP public. Nah, ISP 2 digunakan untuk melayani seluruh aktivitas akademika untuk keperluan operasional sehari-hari. Nah, jadi sebagian yaitu lewat dari ISP1 dan sebagian juga lewat ke ISP2. Jadi hasilnya tidak ada jalur yang mengalami kemacetan, sehingga performa aksesnya ini akan tetap stabil dan responsif bagi pengguna. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga dan yang terakhir, yaitu tentang infrastruktur hijau dan framework TIA 942 tentang konsep ketahanan suhu. Jadi pengertian dari infrastruktur fisik ini berdasarkan standar TIA 942 adalah tentang pengaturan fasilitas seperti ruang, suhu, dan listrik. Nah, seperti ini. Jadi agar perangkat keras dapat beroperasi maksimal, infrastruktur hijau ini menekankan pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan. Seperti yang kita lihat pada gambar ini adalah standar dari TIA ini, seperti denah ruangan data centernya, yaitu pada yang A ini adalah ruangan staff, yang B ini ruangan transit, dan yang C ruangan server. Dan ini adalah beberapa legenda atau gambarannya. Lanjut ke analisis pada konsep ketahanan suhunya itu pada hot cool isle. Jadi server itu di dalam data center itu menghasilkan panas yang sangat luar biasa. Jika panas ini tidak dibuang, suhu akan naik drastis. Nah, logika utamanya adalah dengan memisahkan aliran udara. Jadi kita menciptakan lorong dingin, cold isle, untuk memberi makan udara sejuk ke mesin, dan lorong panas, hot isle, untuk membuang panas keluar ruangan. Nah, dengan memisahkan keduanya, pendinginan menjadi jauh lebih efisien. Jadi kita mengatur rak server agar udara dingin terfokus masuk ke dalam bagian depan server, dan udara panas dibuang ke lorong yang berbeda dengan mengatur rak server saling berhadapan. Jadi kita memastikan suhu tetap stabil. Kalau suhu stabil, perangkat tidak akan mengalami overheat, sehingga layanan tetap hidup 24 jam tanpa gangguan fisik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini yaitu layanan yang anti mati bukan hanya soal aplikasi yang bagus, tapi hasil dari kombinasi jalur, jaringan yang berlapis, distribusi beban yang cerdas, dan pengelolaan suhu fisik yang sesuai standar dunia. Jadi itulah demikian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya bawakan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menjaga ketersediaan sebuah data center modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrul Islam, NIM F551241102 dari kelas TC. Jadi penjelasan yang akan saya bawa ini adalah bagaimana data dilindungi dan apa hasil akhirnya. Kita masuk kepada poin penjelasan pertama, yaitu micro-segmentation. Memberikan dinding pelindung atau firewall pada setiap mesin virtual, agar jika satu terkena virus tidak menyebar ke server lainnya. Masuk kepada penjelasan poin kedua, yaitu sistem deteksi IDS atau IPS yang memantau trafik secara real time untuk memblokir serangan cyber secara otomatis. Lalu kita akan masuk kepada kesimpulan
pada poin penjelasan yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah gabungan arsitektur spin leaf, SDN, dan sistem fisik yang stabil menciptakan data center yang kuat, aman, dan siap untuk masa depan. Sekian penjelasan dari saya akan serahkan kepada teman saya.